Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tisa Dwi Endriana, nomor NIM 1961275, dan rekan-rekan saya yang pertama Nani Aminatus Yuriah dengan nomor NIM 1961011, yang kedua Tasya Adelia Firdianti 1961242, dan yang terakhir Kusnul Mahmuda 1961282. Kelas Manajemen KP5 atau PMP. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang isu-isu keuangan dalam implementasi strategi yang diampu oleh Ibu Ratna Dwi-Jayanti, SEMM, guna untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Yang pertama, mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Laba per saham atau laba sebelum bunga dan pajak analisis EPS atau EBIT adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah hutang, saham atau kombinasi dari utang dan saham merupakan alternatif terbaik untuk meningkatkan modal untuk menerapkan strategi. Yang kedua, sumber pendanaan baru. Kredit union tidak terlibat dalam pasar, sehingga banyak dari mereka yang memiliki kas dan memberikan pinjaman terutama untuk usaha kecil. Kredit union disewa sebagai lembaga koperasi nirlaba yang dimiliki oleh anggotanya. Dengan demikian, kredit union adalah organisasi bebas pajak. Bankir berpendapat bahwa mengizinkan kredit union untuk memberikan pinjaman bisnis yang lebih akan memberi mereka keunggulan kompetitif yang tidak adil atas bank-bank tradisional. Proyeksi laporan keuangan. Proyeksi analisis laporan keuangan adalah teknik strategi implementasi yang penting karena menguntungkan suatu organisasi untuk menguji hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Terdapat 6 tahap dalam membuat suatu analisis proyeksi keuangan. Yang pertama, siapkan laporan laba rugi yang akan diproyeksikan sebelum neraca. Mulailah dengan memperkirakan penjualan seakurat mungkin. Yang kedua, gunakan metode persentase penjualan untuk memperkirakan nilai harga pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga, hitunglah proyeksi laba bersih. Yang keempat, kurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar untuk tahun depan. Sisa ini disebut laba ditahan. Yang kelima, proyeksikan item-item neraca, dimulai dengan laba ditahan dan kemudian memperkirakan ekuitas, kewajiban jangka panjang, kewajiban lancar, total kewajiban, total aset, aktiva tetap, dan aktiva lancar. Dan yang terakhir, tulislah catatan proyeksi pada laporan. Kapanpun terjadi perubahan dari tahun ke tahun yang diproyeksikan, beri catatan yang perlu diberikan. 4. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang merinci bagaimana dana akan diperoleh dan dihabiskan untuk suatu periode tertentu. Biasanya, anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Ada beberapa bentuk anggaran yang dipakai seperti anggaran kas, anggaran pabrik, modal, pengeluaran, divisi, variabel, fleksibel, dan anggaran tetap. Evaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis, worth of a business, adalah hal yang penting bagi implementasi strategi karena strategi yang integratif, intensif, dan diversifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih perusahaan lain. Untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan pertama adalah menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Pendekatan kedua adalah dengan mengukur nilai suatu perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang bisa diperoleh pemiliknya.
berupa laba bersih. Pendekatan ketiga adalah membiarkan pasar menentukan nilai bisnis berdasarkan nilai harga jual, metode rasio harga terhadap laba dan metode saham yang beredar. Menentukan apakah perlu go public. Menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendali pemilik atas perusahaan. Kesimpulannya adalah, isu-isu keuangan dalam implementasi strategi yang berhasil membutuhkan modal tambahan agar strategi yang dijalankan menjadi berkembang. Dengan menjalankan kegiatan sumber pendanaan baru, membuat proyeksi laporan keuangan, menyusun anggaran keuangan, mengevaluasi nilai suatu bisnis, dan yang terakhir adalah menentukan apakah go public perusahaan yang kita jalankan. Sekian presentasi kelompok dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.